infeksi nosokomial ya. Kita mengenal dengan apa namanya infeksi nosokomial atau mungkin sekarang istilahnya namanya healthcare associated infections gitu ya. Ya, kurang lebih jauh beda lah dengan apa terjemah infeksi rumah sakit ya. Ya, pertemuan ini kita mengharapkan supaya nanti teman-teman bisa eh, nanti bisa menjelaskan infeksi rumah sakit itu seperti apa atau infeksi berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi mungkin infeksi rumah sakit itu kita ambil salah satu jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sebetulnya infeksi rumah sakit itu bisa juga muncul di pelayanan kesehatan yang lainnya seperti puskesmas atau klinik atau yang lainnya mirip-mirip, tapi mungkin nanti ada scalingnya gitu ya, akan lebih lebih kompleks ya. Tentu kalau rumah sakit pasti akan lebih kompleks karena memang tempat berkumpulnya orang sakit di dalamnya. Kemudian juga nanti bisa menjelaskan tentang surveillance-nya. Kalau tadi infeksinya saja, nah ini surveillance-nya ya bisa menjelaskan surveillance-nya itu seperti apa, kegiatan surveillance yang dilaksanakan seperti apa. Kemudian yang terakhir eh, mampu memberikan penilaian pada pelaksanaan surveillance di rumah sakit tertentu. Misalnya mungkin teman-teman pengen melihat pelaksanaan surveillance infeksi rumah sakit di rumah sakit yang ada di wilayahnya, misalnya rumah sakit apa namanya, misalnya rumah sakit daerah ya, rumah sakit umum daerah. Coba pengen dilihat surveillance infeksi rumah sakit ini seperti apa, sudah bagus atau belum, dengan apa dan sebagainya. Tentu ini akan memberikan kontribusi besar ya terhadap rumah sakitnya. Karena rata-rata eh, apa namanya fungsional surveillance sendiri di rumah sakit itu masih sangat-sangat terbatas. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mungkin mencoba melihat seperti apa ya surveillance di rumah sakit tentu akan sangat, sangat memberikan manfaat besar buat rumah sakit itu sendiri. Nah, kita mulai dari sini, mulai dari pembahasan terkait dengan rumah sakit dan Fasiankes itu punya fungsi atau punya tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitarnya, maksudnya ya. Nah, di sini dia akan berusaha untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu, akuntabel dan transparan ya. Semuanya akan diperlihatkan bagaimana layanan kesehatan yang mereka punya itu bisa memberikan mutu yang baik buat masyarakat di sekitarnya dan juga transparan. Ya, transparan apa namanya terkait layanannya. Artinya kan ada pelayanan yang baik, tentu mungkin ada cost dan sebagainya itu akan saling apa namanya saling timbal balik ya, timbal balik. Ya, tentu teman-teman bisa melihat ya, ada rumah sakit kok mahal banget, tapi pas begitu dilihat pelayanannya bagus sekali, terus ruangannya bersih, kemudian juga apa namanya ada ruangan kreatif, jadi terasa nyaman di dalamnya gitu ya. Itu akan lebih memberikan mutu tentunya baik untuk masyarakatnya dan tentu akan meningkatkan kesehatannya juga. Kan kalau nyaman di satu tempat kan ya, aman, terasa aman, nyaman itu pasti akan lebih lebih memberikan efek yang positif buat si pasien itu sendiri bagi ke keluarganya. Nah, kondisi ini ya supaya bisa mendapatkan tujuan-tujuan yang itu tadi dari rumah sakit itu sudah menjadi regulasi yang sudah jelas di dalam apa namanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 2017 di mana eh, rumah sakit atau layanan kesehatan itu harus mementingkan patient safety ya, keamanan pasien itu udah jelas. Itu di dalam Permenkes ini ada kategori-kategorinya, mana pasien yang memang apa namanya membutuhkan keamanan yang maksimal dan sebagainya itu ada kategori-kategori tertentu yang bagaimana harus bisa memenuhinya. Ini semua sudah lebih tinggi itu sudah apa namanya termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 17 atau Undang-Undang Omnibus Undang-Undang Omnibus tentang kesehatan. Nah, di dalam apa namanya regulasi terkait pemeriksaan safety ini sendiri itu ada kaitannya
terkait dengan mengurangi risiko infeksi. Nah, maka di sini di setiap pelayanan kesehatan ya, di setiap Pasienkes itu ada namanya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ini sudah jelas ya, atau disingkat dengan PPI. Nah, eh, dari latar belakang yang di sini bahwa ada masalah ya, ada masalah yang tidak bisa kita hindari, ya tidak bisa kita hindari yang ada di pelayanan kesehatan itu adalah masalah HAIS. Ya, HAIS atau kalau dulu istilahnya namanya infeksi nosokomial. Ya, sampai sekarang juga masih masih dikenal sih istilah infeksi nosokomial tersebut. Cuman itu agak apa namanya? Mungkin mungkin supaya lebih lebih luas persoalan yang memang sering muncul di pelayanan kesehatan disebutlah dengan healthcare associated infections, jadi infeksi-infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Dan ini menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia ya. Jadi kan kalau misalnya apa namanya kejadian infeksi itu muncul di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, itu tentu akan meningkatkan meningkatkan mortalitas dan morbiditas ya, meningkatkan kesakitan dan kematian. Banyaklah kasusnya orang-orang yang tadinya mungkin tidak terlalu sakit parah, tapi kemudian karena penanganannya kurang baik ya, penanganannya kurang baik, salah-salah tempat mungkin istilahnya gitu ya. Ada yang ditaruhnya yang tadinya Hmm. tidak terlalu parah sakitnya, mungkin sakitnya juga sakit stroke misalnya. Stroke itu kan penyakit tidak menular, tapi ternyata karena saking penuhnya bangsal ditaruhlah di bangsal infeksi. Nah, tentu dia akan terjadi infeksi di sana, dia tertular dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya tidak ada penyakit infeksi, akhirnya muncul penyakit infeksi di sana. Tentu ketika misalnya kasusnya ini tinggi dan juga mungkin muncul kematian di dalamnya, tentu yang berakibat kepada adanya tuntutan-tuntutan hukum. Ya, ini makanannya pengacara-pengacara nih yang sering nongkrong di rumah sakit ya, yang hal seperti begini. Ini nanti nanti jatuhnya ke dalam apa tuntutan-tuntutan kayak malpraktek lah dan sebagainya. Nah, tentu ini harus ada data karena kalau tidak ada data dan tentu dibiarkan itu pasti akan menimbulkan citra buruk kepada rumah sakit itu sendiri. Ya, ini menjadi suatu masalah yang sangat kompleks ya, masalah HAIS ini. Nah, eh, definisinya itu sendiri untuk HAIS itu ya, Healthcare Associated Infection itu adalah infeksi yang terjadi selama perawatan di rumah sakit. Jadi ini yang harus digarisbawahi adalah selama perawatan di rumah sakit ya atau fasienkes lainnya, di mana tidak ada infeksi atau tidak masa inkubasi pada saat masuk. Jadi pada saat masuk tuh dia tidak sakit infeksi gitu ya, tidak sakit infeksi. Tapi begitu di rumah sakit dia begitu dirawat di rumah sakit dia malah kena infeksi ya, kena infeksi. Bisa dibilang infeksi sekunder atau yang lainnya lah, bahkan mungkin infeksi primer padahal yang tadinya dia cuma apa namanya penyakit tidak menular gitu ya, begitu masuk malah kena infeksi. Termasuk infeksi yang muncul setelah pulang ya, bisa jadi eh, pada saat di rumah sakit mungkin belum muncul, tapi karena apa namanya ada hal-hal yang eh, entah itu pada alatnya atau pada ruangannya dan sebagainya, begitu pulang dia malah muncul infeksi, itu juga bisa ya. Atau juga apa namanya infeksi tersebut malah kena ke atau menjadi paparan ke staf ya, atau ke apa namanya tenaga kesehatan atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu sendiri. Itu cakupan atau pengertian dari HAIS ya. Oke. Nah, jadi pada dasarnya sih kita kalau misalnya kita kenal namanya trias epidemiologi itu ada agent, host, dan environment gitu ya. Ya kurang lebih eh, ini kalau dijabarkan di rumah sakit itu ada seperti ini nih, ada rantai penularan seperti ini. Ya, tidak jauh beda karena trias epidemiologi juga yang tiga itu kan ada agent, host, dan environment. Ini tergambar semua di dalam rantai penularan infeksi ini. Ya kan, kita bisa mulai misalnya dari adanya agentnya, dari mulai sini nih adanya agent mikroorganisme yang beredar, mungkin itu dari orang yang punya infeksi, ya, kemudian ternyata ventilasinya salah
manajemen, itu malah menyebar ke atau bocor misalnya itu menyebar ke seluruh rumah sakit misalnya seperti itu melalui ventilasi. Nah, atau juga mungkin melalui apa namanya alat-alat medis yang ada di rumah sakit itu ya, misalnya kateter atau misalnya apa selang infus dan sebagainya kurang lebih seperti itu juga bisa menjadi reservoir atau sumber penularan ya, penularan atau airnya ya ada yang ada di rumah sakit saluran airnya itu kurang tepat itu juga bisa. Nah, kemudian bisa masuk melalui saluran pernafasan ya. Ya, misalnya dia kalau misalnya berkaitan dengan ventilasi mungkin masuk ke saluran pernafasan atau saluran kemih karena misalnya kateternya kurang bersih atau apa namanya terkontaminasi misalnya itu juga bisa. Atau saluran pencernaan dari NGT ya, apa namanya? Nasogas apa namanya? Saya lupa jadi katanya ya. Ya NGT ya yang dimasukkan melalui hidung terus kemudian masuk ke dalam ya ke dalam apa nah lambung ya. Itu juga bisa kalau misalnya ternyata dia apa namanya terkontaminasi dan seterusnya. Nah, mode transmisinya macam-macam ya. Kalau di rumah sakit itu banyak sekali ya. Airborne bisa, droplet bisa, apalagi gitu ya. Atau kontak common vehicle itu berkaitan dengan apa namanya alat medis ya, atau yang lainnya. Gitu ya. Kemudian ada eh, ini dari mode ini juga bisa masuk ke port entry yang lainnya lagi gitu ya. Eh, Keluar dari port of exit ya, keluar dari saluran pernafasan kemudian masuk ke dalam port of entry pasien yang lain misalnya gitu ya, melalui luka juga bisa dan seterusnya ya. Nah, sementara kondisi hostnya itu, kondisi manusianya itu mungkin pertahanan tubuhnya lagi nggak bagus, namanya juga lagi sakit ya kan, atau ada imunokompromis misalnya, ternyata dia penderita HIV gitu atau penderita lupus, itu kan gampang sekali tertular, ya gampang sekali terkena infeksi. Tuh ya. Ini rantai penularan infeksi. Nah, persoalannya adalah mata rantai yang mana yang bisa kita putus. Ya, ini tugas tugas kita tentunya untuk bisa menentukan di rantai yang mana yang bisa kita putus supaya penularan potensi penularan yang ada di rumah sakit itu tidak terus berlangsung. Ya. Nah, beberapa strategi intervensi yang bisa dilakukan dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi seperti yang tadi di slide pertama disampaikan itu mengacu kepada pedoman PPI tahun 2017 yang ada di Permenkes nomor 27 tahun 2017. Nah, di dalam pedoman tersebut ada program PPI ya, program pencegahan dan pengendalian infeksi itu meliputi kewaspadaan isolasi ya. Ya, nanti mungkin lebih lebih, lebih detailnya bisa dibaca di pedomannya ya. Kewaspadaan isolasi, kemudian ada surveillance, kemudian ada pendidikan dan diklatnya ya. Kemudian juga apa namanya pencegahan infeksi, penggunaan antibiotika. Nah, ini di dalam pedoman tersebut diuraikan dengan detail terkait dengan hal ini ya, kewaspadaan isolasi, surveillance ya. Kemudian juga diklatnya pencegahan infeksinya seperti apa ya, teknis-teknisnya termasuk kayak misalnya cuci tangan ya, teknik cuci tangan, kemudian juga teknik menggunakan apa namanya APD, kemudian bagaimana menyuntik yang benar gitu ya, menggunakan alat suntik yang benar supaya tidak terjadi apa namanya double infection gitu ya. Itu juga dijelaskan dengan detail di dalam pedoman PPI tersebut. Nah, terkait dengan surveillance-nya, kita bisa menggunakan metode epidemiologi deskriptif, ya di mana kita bisa menerangkan terkait dengan frekuensinya ya, berapa berapa banyak kasus yang eh, apa namanya tertular dan sebagainya, berapa pasien yang tertular, berapa orang yang tertular infeksi di rumah sakit, kemudian juga bagaimana penyebarannya, polanya dari bangsal mana dan sebagainya. Kemudian juga faktornya apa, faktor penyebabnya. Nah, ini bisa bisa dideskripsikan dengan detail melalui surveillance PPI. Oke. Nah, surveillance healthcare associated infection ini merupakan salah satu kegiatan dari PPI ya, salah satu kegiatan atau salah satu program PPI yang harus dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih dan mampu laksana. Ya, ini bisa
tenaga yang sudah terlatih itu terlatih surveillance tentunya ya. Berarti bisa tenaga epidemiolog atau tenaga rekam medis atau tenaga lain yang memang sudah dilatih terkait dengan surveillance. Di sini nanti dia akan mendapatkan data HIS ya untuk bisa meningkatkan apa indikator mutu pelayanan ya. Nanti bisa dilihat berapa besaran masalah HIS yang ada di rumah sakit tersebut, bagaimana sebarannya dan faktor penyebab. Nah, pengertian surveillance health sendiri adalah kita mungkin mengacu pada definisi besar surveillance, yaitu proses yang dinamis, sistematis, terus-menerus dalam pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan interpretasi dari data kesehatan pada suatu populasi spesifik yang didiseminasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi tindakan yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, ini tidak jauh beda dengan definisi secara umum surveillance ya. Teman-teman mungkin masih ingat, eh, cuman nanti di sini ada hubungannya dengan apa namanya data kesehatan di suatu populasi spesifik. Ya, dalam hari ini populasi spesifiknya adalah di dalam healthcare atau di dalam layanan kesehatan. Tujuannya ini ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan data dasar HIS, menurunkan laju infeksi rumah sakit, mengidentifikasi dini KLB di rumah sakit ya, KLB akibat infeksi di rumah sakit. Kemudian juga meyakinkan para tenaga kesehatan tentang adanya masalah yang memerlukan penanggulangan, mengukur dan menilai keberhasilan suatu program PPI di rumah sakit, memenuhi standar mutu pelayanan medis dan keperawatan dan salah satu unsur pendukung untuk memenuhi akreditasi rumah sakit. Nah, ini tentu secara administrasi menjadi syarat ya, menjadi syarat keberadaan atau pelaksanaan surveillance HIS ini di rumah sakit. Tentu ketika ada datanya HIS itu ya, kemudian ternyata dalam periode tertentu meningkat, tentu dia akan dipertanyakan akreditasinya, ya kan? Seperti itu. Nah, tentu yang poin yang keempat ini seringkali nih teman-teman di tenaga kesehatan di rumah sakit itu kurang aware terhadap eh, apa namanya kurang aware terhadap tindakan-tindakan preventif ya, tindakan-tindakan preventif yang dilakukan untuk melayani kesehatan, misalnya menggunakan jarum suntik ya, misalnya menggunakan jarum suntiknya, misalnya cara makainya, cara megangnya aja, misalnya yang seharusnya ditaruh di eh, apa tutupnya itu ditaruh di meja, terus kita dorong pelan-pelan gitu, ini malah dipegang begini kan, dia kan risikonya besar. Ini tentu kalau misalnya kita sudah terlatih, tahu ya masalahnya atau tahu bahwa itu berisiko tinggi, tentu tenaga kesehatan juga eh, semakin yakin bahwa apa semakin yakin untuk bisa lebih hati-hati ya dalam eh, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berisiko di rumah sakit ya terkait dengan kesehatan. Ya misalnya menggunakan APD ya, misalnya menggunakan maskernya kurang kurang tepat gitu. Itu akan menjadi eh, apa menjadi perhatian penting ya, perhatian penting para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi udah nggak main-main lagi, misalnya pakai masker itu harus masker yang misalnya N95 atau cara makainya yang betul gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalnya sudah tahu ada datanya di rumah sakit tersebut highest-nya cukup tinggi misalnya, itu pasti akan lebih aware lagi. Oke. Nah, di sini apa saja sih yang disurvei ya kan? Tentu disurvei berbagai macam masalah yang ada. Ya, dilakukan surveillance masalah-masalah yang ada. Misalnya apa namanya? Ada kejadian infeksi di daerah operasi. Ya, misalnya di infeksinya itu muncul di ruang OK misalnya ya, di ruang operasi. Itu juga menjadi satu apa namanya? Satu cara untuk melakukan eh, surveillance tentunya ya, surveillance heist ini, karena di sana juga pasti besar kan di ruang operasi itu. Nah, ini disesuaikan dengan jenis operasinya ya, ada operasi yang apa namanya dia memang ada kontaminasi, misalnya kayak kecelakaan kecelakaan itu biasanya ada kontaminasi, atau operasi tertutup, misalnya operasi tertutup itu apa namanya dia memang membedah sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam, misalnya operasi sesar misalnya gitu kan. Itu kan operasi steril ya, operasi steril.
ya operasi tertutup steril, atau misalnya operasi usus buntu misalnya gitu ya. Nah, macam-macam lah. Dan ini juga harus disurvei juga ya, harus dilakukan surveillance juga karena khawatir adanya HIS setelah itu. Atau infeksi saluran kemih, udah infeksi aliran darah primer ya, kemudian juga ventilator associated pneumonia, infeksi pneumonia, ada plebitis juga, dekubitus ya, infeksi lain atau khusus eh, apa namanya? Kadang-kadang tiap rumah sakit juga butuh butuh surveillance yang berbeda ya. Ya mungkin nih kalau yang tadi disebutkan pertama ya, yang disebutkan yang pertama itu selain ya kayak infeksi daerah operasi, saluran kemih dan seterusnya itu mungkin rumah sakit umum lah ya yang nerima macam-macam. Tapi kalau misalnya yang sering ada kasusnya itu kayak panu ya, kemudian juga lecet-lecet atau memar-memar gitu ya, atau misalnya trauma atau skabies atau kutu ya misalnya itu, kutu kepala itu pedipulus itu mungkin sering muncul di rumah sakit jiwa ya karena mereka kan apa namanya yang pasien-pasiennya itu kan seringkali tidak bisa merawat diri ya ya seringkali tidak bisa merawat diri ya mereka melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri gitu. Kalau tidak dilakukan tindakan-tindakan pencegahan ya tentu akan membahayakan apa namanya nyawa mereka gitu ya. Ini ya, jadi ini apa namanya kemungkinan-kemungkinan data yang bisa didapatkan melalui surveillance HIS. Nah, metodenya itu bisa banyak ya, bisa banyak, tapi kita biasanya akan pilih salah satu ya untuk yang lebih apa namanya, yang lebih cocok ya, lebih cocok juga dengan pendanaan dan sebagainya dan kondisi rumah sakit itu sendiri. Tapi yang ditawarkan dalam metode surveillance HIS ini ada lima ini ya, ada hospital wide, traditional surveillance, periodic surveillance, prevalence surveillance, atau targeted surveillance dan outbreak threshold. Ya, kita akan jelaskan satu-satu nih. Nah, kalau hospital wide traditional surveillance itu surveillance-nya prospektif gitu ya. Ini setiap saat itu dilakukan survei ya, pendataan di semua area perawatan untuk mengidentifikasi pasien yang ada di rumah sakit ya, yang dirawat di rumah sakit gitu ya. Mungkin kemungkinan-kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, itu nanti dikumpulkan dari catatan medis, catatan keperawatan, laboratorium, perawat ruangan dan sebagainya. Nah, ini apa namanya dicatat bahwa metode surveillance ini cukup mahal dan memerlukan banyak waktu. Iya, karena dia prospektif diikutin ya, diikutin ininya apa satu kasus itu diikutin dari sejak dia masuk ke ruang perawatan sampai ke dia pulang itu seperti apa kejadiannya. Gitu ya, apakah terjadi infeksi atau tidak selama dia dirawat di rumah sakit ya. Dan ini memerlukan resource yang cukup besar kalau misalnya pasiennya itu pasien yang ramai ya, pasien yang banyak sekali kasusnya itu tentu akan membutuhkan ini apa membutuhkan banyak banyak resource. Sebentar, sebentar ya. Ya, ini ya. Jadi ini untuk yang hospital wide traditional surveillance. Memang ini sudah dilakukan sudah lama ya. Ini yang dilakukan oleh CDC waktu pertama kali ya, pada tahun 72 itu apa namanya dilakukan awalnya kurang lebih seperti ini ya. Tentu karena mungkin pertama kali ya, jadi masih mencari pola baiknya seperti apa untuk melaksanakan surveillance. Tapi itu memang penting untuk melihat rate infeksinya, kemudian juga pola mikroorganisme yang muncul di rumah sakit itu akan dihitung setiap bulannya kemungkinannya seperti apa ya. Butuh butuh resource yang cukup besar tentunya orang yang cukup banyak kalau dia rumah sakitnya cukup besar dan ramai. Nah, kemudian ada namanya periodic surveillance. Kalau periodic surveillance itu dia bisa mengikuti ini ya, bisa mengikuti hospital wide traditional surveillance, cuman dia apa menggunakan interval. Jadi bisa cuman diambilnya cuman 1 bulan sekali gitu ya, 1 bulan sekali diambil datanya gitu ya, 1 bulan sekali diambil datanya gitu ya.
tapi diambil semuanya. Itu kalau misalnya dia menggunakan hospital wide traditional surveillance, tapi menggunakan periode waktunya menggunakan periodic surveillance gitu. Tapi yang paling sering dipakai sekarang apa menurut data itu, data informasi itu, menurut literatur itu kebanyakan dia periodik tapi metodenya pakai targeted surveillance. Nanti kita akan lihat pengertiannya apa gitu ya. Jadi periodik itu lebih ke waktu ya, waktu waktu pengambilan datanya, waktu pelaksanaan surveillance-nya gitu. Nah, kemudian dia eh, ya, dia bisa melakukan survei pada satu atau beberapa unit pada masa periode tertentu, kemudian pindah lagi ke unit lain. Artinya, misalnya pertama itu di periode bulan Januari, misalnya dia hanya mengambil apa namanya, mengambil data di bangsal anak saja, misalnya gitu ya, hanya mengambil data di bangsal anak saja. Kemudian apa namanya bulan berikutnya atau semester berikutnya dia ngambil di bangsal bedah saja, misalnya gitu ya. Nanti dia muter lagi sampai ke periode tertentu akan kembali lagi ke bangsal yang pertama, misalnya seperti itu. Ya, itu namanya periodic surveillance. Nah, kalau prevalent surveillance itu dia menghitung jumlah aktif infeksi selama periode tertentu. Jadi dia menghitung jumlah aktif infeksinya. Nah, aktif infeksi ini dihitung semua jumlah infeksi baik yang lama maupun yang baru ketika dilakukan survei. Jumlah aktif infeksi dibagi jumlah pasien yang ada pada waktu dilakukan survei. Ya, jadi ini apa namanya? Dia akan menghitung berapa apa namanya? Infeksi yang muncul di rumah sakit tersebut gitu ya, baik yang lama maupun yang mungkin pasien yang baru gitu. Itu di dihitung semuanya ya, dihitung semuanya. Terus dibagi dengan jumlah pasien yang ada pada waktu dilakukan survei. Ya. Nah, em, ini biasanya digunakan pada populasi khusus seperti kejadian-kejadian infeksi mikroorganisme khusus, misalnya MRSA, ya biasa pada pada apa namanya bangsal anak misalnya gitu ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus, atau mungkin yang khusus misalnya MDR-TB gitu ya, itu bisa dilihat menggunakan prevalent surveillance. Ya. Oke, kemudian nah ini yang targeted surveillance ya. Targeted surveillance ini dia fokus kepada critical care unit. Jadi mungkin beberapa apa namanya dia akan mentargetkan unit-unit mana saja yang kemungkinan besar muncul infeksi gitu ya. Kemungkinan besar muncul infeksi setelah lakukan perawatan. Nah, ini yang disebutkan di sini operasi kardio eh, apa namanya? Kardiotorak ya, kardiotorasis, torasik, kemudian transplantasi, hemodialisis, kemudian juga apa namanya? Tindakan-tindakan untuk mengatasi bakteriemia atau mungkin infeksi loka operasi ya, atau mungkin yang di ICU itu ada ventilator asosiatif pneumonia gitu ya. Jadi pneumonia yang sudah menggunakan ventilator. Nah, di dalam ventilatornya itu karena digunakan kepada pasien-pasien pneumonia itu cenderung berpotensi untuk menimbulkan infeksi gitu ya. Nah, jadi kalau yang targeted surveillance ini data-datanya itu akan fokus ya, fokus tertarget kepada eh, apa tempat-tempat atau unit-unit tertentu yang memang ada kejadian-kejadian kritis, potensi untuk terjadinya infeksi gitu ya, potensi besar untuk terjadi infeksi. Ini targeted surveillance. Tentu kalau yang ini kita bisa bisa katakan karena tertarget gitu ya, jadi lebih lebih ekonomis gitu ya untuk dilakukan surveillance. Dan ini bisa kita serahkan kepada orang-orang yang memang ada di atau bertugas di unit-unit itu gitu ya. Jadi lebih lebih fokus gitu ya, lebih fokus. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah outbreak threshold. Nah, outbreak threshold ini surveillance dilakukan ketika terjadinya outbreak atau KLB. Ya, ini ketika misalnya ada KLB, dia langsung melakukan apa namanya penyisiran kasus ya. Kemungkinannya ada kontak eratnya di mana gitu ya, kontak eratnya di bangsal mana dan sebagainya. Atau ya kontak eratnya itu dengan
tenaga medisnya misalnya gitu ya, tenaga kesehatannya. Ya, kayak kemarin saya sempat apa namanya mengikuti penyelidikan epidemiologi terkait dengan kasus H1N1 itu eh, dilakukan surveillance untuk kontak eratnya terhadap kasus H1N1 tersebut. Akhirnya banyak nakes yang dicatat ya, yang kemungkinan besar terpapar atau menjadi kontak erat dari kasus itu ya. Dan kegiatan surveillance lain selain itu alat-alatnya ya itu juga dicek gitu ya semuanya. Nah, atau mungkin ada kejadian eh, di di rumah sakit itu ada laporan pemeriksaan labnya yang positif itu meningkat. Nah, atau ada hasil kultur yang meningkat di beberapa pasien tertentu ya, dalam dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini juga bisa dijadikan apa namanya kegiatan surveillance dalam kejadian KLB ya. Atau ternyata kok ini dalam kurun periode tertentu ruang isolasi itu cepat banget habis gitu ya. Ya, jadi ruang isolasi meningkat. Artinya banyak orang yang dilakukan isolasi yang kemudian ternyata terdeteksi banyak orang yang terkena infeksi misalnya seperti itu ya. Waktu zaman-zaman awal COVID itu eh, karena surveillance heisnya tinggi gitu ya, bagus gitu ya. Itu kita bisa menghitung berapa ruang isolasi yang memang digunakan dan berapa ruang isolasi yang masih kosong di beberapa rumah sakit tertentu. Jadi ini bisa bisa dimanfaatkan untuk eh, penanganan lebih lebih optimal untuk pasien-pasien yang eh, terkena COVID yang memang butuh isolasi di rumah sakit.